Halo para penggemar fisika, selamat berjumpa kembali. Hari ini saya akan membahas mengenai daya mekanik. Nah, daya mekanik itu adalah usaha yang dilakukan gaya tiap satuan waktu. Atau boleh secara singkat dikatakan daya mekanik itu adalah laju perubahan usaha. Jadi bisa dikatakan seberapa cepat kita melakukan usaha. Jadi kalau semakin cepat melakukan usaha, itu berarti dayanya semakin besar. Misalkan seseorang naik tangga, si A dapat naik tangga dalam waktu hanya 3 detik. Wah, tetapi si B dapat naik tangga dengan waktu 10 detik. Maka otomatis si A tadi lebih cepat melakukan usaha daripada si B. Dikatakan daya si A itu lebih besar daripada si B. Karena A itu lebih cepat melakukan usaha gitu ya. Oke, nah sekarang mari kita perhatikan. Misalkan di sini saya punya balok. Balok ini anggap aja terletak di lantai yang licin, kemudian saya dorong dengan gaya. Sehingga dia bisa pindah sejauh S dalam waktu T. Secara formula, daya itu adalah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. P itu menyatakan daya mekanik, satuannya adalah Joule per sekon atau disingkat dengan watt. Disingkat lagi menjadi W. Jadi lambang satuan watt, W besar, itu sama dengan usaha ya. Kebetulan aja sama ini lambangnya. W itu adalah usaha yang dilakukan pada benda, satuannya Joule. Sedangkan T itu berapa lama usaha itu dilakukan, atau waktu melakukan usaha. Rumusan daya bisa diuraikan seperti ini. W itu kan F kali S ya. Nah, terus saya bagi dengan T. S per T itu kan laju benda. Jadi kalau begitu daya itu adalah hasil kali antara gaya dengan laju benda. F di sini menyatakan gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton. V itu adalah laju benda, satuannya meter per sekon. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan benda bergerak tapi lajunya tidak konstan? Nah, kalau lajunya tidak konstan, ada konsep daya rata-rata. Daya rata-rata itu berarti gaya yang bekerja dikalikan dengan V rata-rata, laju rata-ratanya. P strip itu menyatakan daya rata-rata, satuannya adalah watt. V strip itu laju rata-rata, satuannya adalah meter per sekon. Khusus untuk GLBB, laju rata-rata itu adalah setengah dari VO plus VT. VO itu laju awalnya, VT itu adalah laju akhirnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, sebuah mobil mula-mula dalam keadaan diam, kemudian didorong dengan gaya tetap 1000 Newton, sehingga memperoleh laju 5 meter per sekon. Daya rata-rata yang telah diberikan sebesar berapa? Jadi mula-mula diam berarti laju awalnya 0, laju akhirnya adalah 5 meter per sekon menurut soal. Gaya yang diberikan adalah 1000 Newton, yang ditanyakan daya rata-rata. Muncul konsep daya rata-rata karena V-nya memang tidak sama. Karena ini gayanya tetap, berarti kasus GLBB. Kalau GLBB, laju rata-ratanya bisa ditulis separuh dari VO plus VT. Jadi nanti setengah, VO-nya itu 0, VT-nya itu 5. Jadi ini berarti 2,5 meter per sekon. Itulah laju rata-ratanya. Kalau ditanya daya rata-rata, itu berarti F dikalikan V rata-rata. 1000 dikalikan dengan 2,5, sehingga hasilnya adalah 2500 watt. It's very easy problem. Nomor 2, motor listrik dengan daya 200 watt digunakan untuk mengangkat beban dengan laju konstan 0,1 meter per sekon. Massa beban yang dapat dinaikkan dengan laju konstan ini adalah berapa? Nah, diketahui dalam soal bahwa daya motor itu adalah 200 watt. Digunakan untuk mengangkat beban dengan laju konstan 0,1 meter per sekon. Kalau tidak diketahui percepatan gravitasi setempat dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Kira-kira seperti ini kalau saya gambarkan, ini bebannya, masanya misalkan M. Jadi M ini yang ditanyakan ya, ini motor listriknya, terus kemudian nanti dijalankan dengan listrik, dia mutar, dia akan menggulung talinya ke sana sehingga talinya bisa naik yang di sini sehingga beban ikut terangkat ke atas. Tapi di sini dikatakan dengan laju konstan. Jadi kalau V-nya konstan, ya tentu saja percepatannya tidak ada. Hukum Newton mengatakan sigma F itu M kali A. Dia naik ya, naik. Berarti ini gayanya sigma F-nya
F dikurangi W sama dengan M kali A. Tapi A-nya 0 di sini. Jadi ini 0. Sehingga gayanya itu sama dengan W. Nah, W-nya itu nanti adalah M dikalikan dengan G. Nah, sekarang kalau ditanya daya itu berarti F dikalikan V, V-nya konstan, lajunya konstan ya. Nah, sehingga kalau kita uraikan rumus ini, F itu kan M kali G kali V gitu ya. Jadi P-nya itu 200, sedangkan M-nya itu ditanyakan, G-nya 10, V-nya 0,1. Berarti kalau begitu masanya adalah 200 kg. Nah, itulah jawabannya. Contoh yang ketiga, iklan mobil mengklaim bahwa sebuah mobil bermasa 1200 kg dapat dipercepat dari kondisi diam hingga mencapai laju 30 meter per sekon dalam waktu 12 kon. Daya rata-rata yang harus dihasilkan mesin agar kondisi ini tercapai adalah berapa? Jadi yang diketahui dalam soal di sini adalah massa dari mobilnya 1200 kg dapat dipercepat dari kondisi diam, berarti laju awalnya 0, laju akhirnya di soal 30 meter per sekon. Nah, itu dilakukan dalam waktu 12 kon. Pertanyaannya adalah berapa daya rata-rata yang harus dihasilkan mesin agar kondisi ini tercapai ya. Oke, sekarang mari kita lihat di sini ya bahwa daya itu konsepnya adalah W per T. Usaha dari mesin tentu saja hanya untuk merubah energi kinetiknya. Anggapannya bahwa mobil tersebut berjalan di jalan yang mendatar. Jadi kalau begitu tidak terjadi perubahan energi potensial, hanya terjadi perubahan energi kinetik. Karena ini hanya kecepatannya yang berubah ya, ketinggiannya tidak berubah. Nah, delta EK itu adalah EK akhir setengah MVT kuadrat dikurangi dengan EK awal setengah MV kuadrat, saya bagi dengan T. Tetapi VO-nya di sini 0 ya. Jadi kalau 0 berarti daya itu bisa ditulis MVT kuadrat dibagi dengan 2 kali T. Sekali lagi ini 0 ya. Jadi tinggal depannya saja itu. Sehingga kita masukkan sekarang M-nya 1200, VT-nya 30 kuadrat ya. 2. Nah, T-nya 12. Sekarang saya coret ini. Nah, gitu. 100 bagi 2 itu 50. Ini 900. Jadi hasilnya adalah 45 kali 10 pangkat 3 watt. Atau boleh ditulis 45 kilowatt. Nomor 4, sebuah mobil bermassa 1 ton menaiki suatu bukit yang memiliki kemiringan 30 derajat di atas horizontal. Jika pada mobil bekerja gaya gesek 400 Newton, maka daya mesin mobil yang diperlukan agar mobil dapat bergerak dengan laju konstan 10 meter per sekon adalah berapa kilowatt? Nah, perhatikan dalam soal di sini, massa mobil sudah diketahui adalah 1 ton ya. 1 ton itu adalah 1000 kilogram. Nah, sudut kemiringan bidang diketahui 30 derajat. Nah, kalau percepatan gravitasi nggak tahu berarti dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Gaya gesek yang bekerja pada mobil adalah 400 Newton. Nah, mobil bergerak naik dengan laju konstan 10 meter per sekon. Ingat, ini lajunya konstan ya. Kalau lajunya konstan berarti bergerak tanpa percepatan. Jadi percepatannya itu 0. Nah, ini sudah saya gambarkan gaya-gayanya. Ini maksudnya mobil bergerak naik. Nah, gaya dorong mesin F itu dilawan oleh gaya gesek FK dan juga komponen gaya berat W sin theta. Karena di sini mobil punya berat ya. Kalau kita uraikan, ada yang sejajar bidang komponennya dan juga yang tegak lurus. Yang sejajar bidang ini adalah W sin theta, begitu ya. Nah, sedangkan yang tegak lurus ini W cos theta, tapi tidak saya tulis di situ. Nah, sekarang perhatikan di sini. Hukum Newton mengatakan bahwa sigma F itu M kali A. Tapi kalau V-nya konstan, berarti A-nya 0, berarti sigma F bisa ditulis di sini sama dengan 0. Nah, sigma F-nya itu bagaimana? Berarti sigma F-nya di situ adalah F, gaya dorong mesin, dikurangi dengan gaya geseknya, dikurangi dengan komponen gaya berat W sin theta. Dan ini harus sama dengan 0. Ingat tadi percepatannya 0 ya. Sehingga gayanya itu di sini adalah FK ditambah dengan W sin theta. Nah, kita tinggal ngitung aja. Gaya geseknya adalah 400. W itu M kali G ya.
M kali G. M-nya 1000 dikalikan G 10. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat 4 alias 10.000 beratnya. Sin theta itu sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi kalau gitu hasilnya di sini adalah 400 ditambah dengan 10.000 kali setengah. Itu kan 5.000. Berarti kalau gitu 5.400 Newton. Nah itu gaya dorong sin. Sehingga daya yang dibutuhkan, daya dorong sin yang dibutuhkan itu adalah F dikalikan dengan V, berarti 5400 dikalikan dengan lajunya adalah 10, sehingga ini hasilnya 54.000 watt, atau boleh ditulis 54 kilowatt. It's very easy problem.